Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Materi yang saya akan bahas yaitu pengertian Proklamasi Kemerdekaan, sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pertemuan di Dalat, pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksmana Muda Maida, peristiwa Rengas Dengklok, penyebaran teks proklamasi, naskah teks proklamasi, naskah proklamasi Klat, naskah proklamasi otentik, arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia, dan kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk dalam pengertian proklamasi kemerdekaan. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin, yaitu proclamare, yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti, yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Nah, kita akan masuk ke dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama, menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua, menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksmana Muda Maida. Dan bagian ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kita akan membahas tentang peristiwa pertemuan di Dalat, yaitu pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Yang kedua adalah pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksmana Muda Maida. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksmana Muda Tadashi Maida untuk menemui Mayor Jenderal Michiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XV-1 Angkatan Darat, yang menjadi kepala pemerintah militer Jepang Goseikan di Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai telinga ke para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Nah, setelah itu penyebaran teks proklamasi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Salah satu orang yang berjasa dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yaitu Yusuf Ronodipuro. Ia membuat pemancar radio baru setelah kota berita Domai disegel dan karyawannya dilarang masuk. Perjuangan penyebaran berita proklamasi yang dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang masuk pada naskah teks proklamasi. Naskah proklamasi Indonesia mengalami perubahan yang awalnya ditulis tangan menjadi diketik oleh Sayuti Melik. Naskah baru proklamasi setelah mengalami perubahan dikenal dengan naskah proklamasi otentik. Sedangkan sebelum mengalami perubahan disebut dengan naskah proklamasi Klan. Naskah proklamasi Klan. Teks naskah proklamasi Klan adalah teks proklamasi yang berupa tulisan tangan Insinyur Soekarno sebagai pencatat, dan teks proklamasi merupakan karangan 2 tokoh, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Raden Ahmad Subarjo Djodjoadisurjo. Naskah proklamasi otentik. Teks proklamasi yang sudah mengalami perubahan dikenal dengan nama naskah proklamasi otentik.
Teks proklamasi otentik adalah teks proklamasi yang berupa hasil ketikan Sayuti Malik. Ia merupakan seorang tokoh pemuda yang ikut berperan dalam persiapan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah berjuang selama berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908. Sebagai informasi bahwa negara Indonesia telah melepaskan diri dari kurungan penjajahan bangsa lain. 2. Sebagai titik balik untuk mencapai tujuan nasional bangsa dan sebagai titik awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI. Ketiga, sebagai titik awal penghentian segala bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia. 4. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI dari Miagas sampai Rote, dari Sabang sampai Merauke. 5. Sebagai titik awal landasan cita-cita negara Indonesia karena cita-cita bangsa dan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Dijadikan sebagai alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh bangsa seluruh dunia bahwa bangsa dan negara Indonesia sudah lepas dari jajahan dan sudah memegang hak kemerdekaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perjuangan para pemuda pada saat itu sangatlah penting, karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta, maka kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.